Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kelas 4. Tema 4, berbagai jenis pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, muatan ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Pembelajaran 1. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan menangkap ikan yaitu ada teknologi tradisional dan teknologi modern. 1. Teknologi tradisional. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Yang pertama, ada jala atau jaring, terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kemudian ada alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Kemudian ada namanya bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang yang ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Kemudian ada tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Yang kedua, teknologi modern. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan modern. Yang pertama ada radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Kemudian ada pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Lalu ada racun, merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Yang terakhir ada bom, merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Kemudian nelayan tradisional menggunakan peralatan tangkap sederhana, sedangkan nelayan modern menggunakan peralatan tangkap modern dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, persamaannya yaitu sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positifnya yaitu dalam teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Dan bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Sedangkan dampak positif teknologi modern yaitu hasil tangkapan nelayan lebih banyak dan menghemat waktu serta tenaga karena menggunakan peralatan yang canggih. Kemudian ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari teknologi tradisional, hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin, serta menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan sederhana. Sedangkan dampak negatif dari teknologi modern merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan dan menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya, contohnya penggunaan bom dan pukat harimau. Karena akibat penggunaan bom yaitu bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Kemudian ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom juga membunuh semua hewan laut di sekitarnya termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Jadi, bom dan pukat harimau dilarang. Kemudian akibat dari penggunaan pukat harimau. Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tidak menggunakan pukat harimau.
dan memperhitungkan daur hidup ikan. Pembelajaran 3. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. 2. Menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. 3. Menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. 4. Melakukan penghijauan. Dan yang terakhir, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh penghematan sumber daya alam, yaitu kita harus menghemat air saat mencuci, hemat saat menggunakan kertas, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan tabel 2.5 mengenai kaitan berbagai jenis pekerjaan dengan sumber daya alam dan hasilnya di halaman 99-100 serta mendiskusikan perilaku yang berkaitan dengan pelestarian alam di halaman 100-101. Kerjakan di bukumu, kemudian kirimkan ke GCR kelas. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.